ayo main, ya. Nah, di situ ayo main, ya. Siap-siap untuk belajar, ya. Jadi siap-siap untuk belajar. Bagaimana siap-siap untuk belajar? Ya. Apakah misalnya, ya? Apakah ada apakah ada permainan yang kalian suka? Ya, apa? Pulau kursi. Iya, pulau kursi. Ya. Nah, walaupun tidak ada, ya, berarti kalian sudah memilih satu permainan yaitu pulau kursi, ya. Nah, permainan itu, ya. Mengapa kira-kira kalian suka permainan itu? Iya, yang pertama seru. Serasa pulau yang dikelilingi oleh laut, ya. Nah, kira-kira, ya, di pulau kursi itu, ya, selain dengan guru, ya, dengan siapa saja, ya, dengan siapa saja, ya, dengan siapa saja kalian bisa memainkannya. Iya, dengan teman, ya, dengan teman. Nah, Bapak punya contoh, ya, ya. Ini kira-kira gambar apa ini? Pulau kursi. Nah, ini bagaimana cara memainkannya? Iya, sesuai dengan gambar. Ya, sesuai dengan gambar. Kalian menaiki kursi. Ya, kalian menaiki kursi dan seolah-olah kursi kalian itu adalah satu pulau. Yang pulau itu dikelilingi oleh air atau dikelilingi oleh laut. Nah, ini contohnya, ya, menaiki kursi, ya. Nah, itu salah satu contoh, ya. Nah, jadi selama bermain pulau kursi itu, kalian diminta untuk berhati-hati. Kenapa? Iya, nanti terjatuh, kursinya tidak besar, kursinya kecil. Ya, cukup untuk kalian satu orang. Ya, cukup untuk kalian sendiri. Ya. Nah, makanya dari itu kalian harus hati-hati, ya. Nah, bermain pulau kursi, ya, tidak boleh banyak bergerak. Nah, tadi kenapa kalau banyak bergerak? Nanti terjatuh, betul, ya, terjatuh. Dan pulaunya tinggal kalian seolah-olah masuk ke air laut yang luas, ya. Nah, itu, ya. Nah, jadi harus diam di atas kursi, tidak boleh banyak bergerak. Nah, setelah di atas kursi, apa yang kalian lakukan? Nah, itu, ya, diam di kursi, ya, diam di kursi, ya, diam di kursi. Yang pertama langkahnya seperti apa? Menghitung dari 1 sampai 50, ya. Menghitung dari 1 sampai 50, terdiam, ya. Apa rasanya, ya? Bayangkan kita berada di tengah
pulau kita itulah yang bisa kita pinjam, bisa kita huni, ya. Apa biasanya di tengah laut? Iya, ada ikan predator, ya, ikan hiu, ikan paus, betul, ya. Nah, itulah yang harus kita rasakan, berhitung dari 1 sampai 50 tadi, ya, berhitung dari 1 sampai 50 tadi, ya. Nah, sekarang kita coba satu orang, ya, untuk mempraktekkan di atas kursi. 1 orang atau 2 orang atau nanti bisa lebih, nanti sampai 4 orang, ya. Ya. Jadi kita coba permainannya, ya. Pulau kursi. Ini namanya pulau kursi. Coba kalian konsentrasi, hitung mulai dari 1 sampai 50, ya. Hitung 1 sampai 50. Nanti setelah hitungan 1 sampai 50 itu, nanti coba kalian rasakan apa yang kalian rasakan. Bagaimana, ya? Coba 1, 2, 3. Dalam hati. Ya, coba kalian membayangkan kalian itu berada di tengah lautan. Ya, ada ikan besar, ada ikan kecil. Kalian itu dikelilingi oleh lautan. Ya, ya, melihat ikan. Ya, yang dibantu boleh melihat ikan, ya. Melihat ikan. Coba kalian bayangkan semuanya kira-kira, termasuk yang di depan. Ada ikan besar di situ. Oh, ada ikan besar, ya. Ada ikan besar. Bagaimana? Apa kira-kira yang dilakukan? Apa yang kalian bayangkan kira-kira? Ayo. Berada di pulau yang sempit, ya. Ada yang memperhatikan, ya. Ya, itu saja, ya. Mungkin cukup, ya. Ya, dari praktek teman kalian bertiga tadi, ya, bisa kita ambil kesimpulan, ya. Ya, bisa kita ambil kesimpulan. Mana kira-kira? Ya, mana kira-kira yang paling kalian sukai? Banyak bergerak, ya, banyak bergerak, ya, atau diam, ya, banyak bergerak atau diam? Iya, banyak diam. Kalau bergerak sudah positif, ya, pasti dilakukan semua bersuara, ya, berlari apa-apa. Kalau bergerak, ya. Tapi kalau diam, positif kalian itu akan konsen pada satu kegiatan. Apa itu? Diam. Nah, itu. Ya. Coba. Bapak minta, ayo. Tepuk 1. Tepuk diam, ya. Tepuk diam. Tepuk diam.
tepuk 4. Iya. Kompak semuanya ya, kompak semuanya. Bagus. Coba sekarang Bapak ajak. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk. Ya, masih ada yang kacau. Bapak ulang lagi ya. Tepuk. Tepuk 3. Ya. Ya. Itu tandanya ya, kalian itu sudah connect ya dengan pelajaran ya. Ya, dengan sisa pelajaran kita pada hari ini ya. Nah, dari pulau kursi ya, kita lanjut ke halaman 4. Kita lanjut ke halaman 4. Di situ ya, tentang membaca, tentang membaca. Membaca di situ ya, bacalah dengan cermat. Apa itu? Lompat tali. Nah, coba Bapak minta satu orang ya, Bapak minta satu orang untuk membaca ke depan. Yang lain memperhatikan ya. Yang lain memperhatikan ya. Ya, yang lain memperhatikan. Ya. Perhatikan ya. Jadi untuk pelajaran selanjutnya kita lihat tadi sudah kita lihat di halaman sebelumnya di halaman 3 yaitu pulau kursi. Sekarang kita pindah ke membaca ya, pindah ke membaca yaitu tentang lompat tali ya. Yang di bangku tolong mendengarkan teman kalian yang membaca ke depan ya. Siapa ya? Ya, Bapak minta Rehan untuk membacakan lompat tali ya ke depan ya. Membacakan lompat tali ke depan ya. Silakan bawa buku ya. Sini. Nah, menghadap ke teman kalian. Enggak besar-besar ya. Lompat tali, putar lebih cepat, seru yuk. Alis dan Edo memberi semangat. Tali kertet diputar dengan cepat. Tio mengambil ancang-ancang, kemudian Ya, itu dia ya. Itu pada pembacaan lompat tali yang pertama ya. Jadi lompat tali ya, itu sudah kita dengarkan. Nah, untuk sambungannya ya, untuk sambungannya Bapak minta teman kalian satu lagi, Maria Wijaya. Silakan Maria. Ya. Gagan. tali memberi kakiku. Jika terjadi tetapi tetap tertawa. Ini mendapat giliran menggoda laki-laki. Pemain berikutnya adalah Arif. Ya, silakan dulu ya.
dalam lompat tali, ya, yang sering kalian lakukan itu pasti ada yang namanya gagal dan ada yang pasti namanya berhasil. Nah, di sini yang melakukan lompat tali itu siapa? Siapa? Siapa lagi? Ya, Ani. Siapa lagi? Edo. Jadi ada berapa orang yang melakukan lompat tali di situ? Tiga, oh? Ya, ada Anis, ada Edo, ada si Tio. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tio? Apa yang dilakukan oleh Tio? Ayo, ya, kita lihat. Mengambil mengambil ancang-ancang. Ya. Apa di situ ancang-ancang? Apa di situ ancang-ancang? Ya. Apa itu ancang-ancang? Ya, boleh ambil nafas. Ya, mencari posisi boleh. Apalagi? Apalagi apa ancang-ancang kira-kira? Hah? Apa? Iya, hampir betul. Yang lebih betul lagi, bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Itu namanya ancang-ancang. Ya. Nah, jadi setiap sekali sesuatu itu pasti kita melakukan ancang-ancang terlebih dahulu. Entah itu dicoba, entah itu langsung dilakukan. Nah, itu harus mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Nah, coba, ya. Ya, coba perhatikan, ya. Apa yang terjadi pada Tio? Hah? Apa yang terjadi pada Tio? Apa? Terjatuh. Apa lagi? Hah? Gagal. Kenapa dia gagal? Iya, kakinya terlilit tali. Nah, setelah kakinya terlilit tali, ya. Nah, itu tandanya Tio harus bergantian memegang tali untuk memutar tali, ya. Tapi apa? Tadi sebelum dia megang tali, karena kakinya terlilit, si Tio jadi terjatuh, ya, jadi terjatuh. Nah, sekarang tibalah giliran si Tio untuk memegang tali, ya, giliran si Tio untuk memegang tali. Berarti dia menjadi penjaga, ya, untuk melakukan permainan, ya. Ya, perhatikan semuanya, ya. Nah, setelah giliran si Tio memegang tali, kira-kira giliran siapa yang bermain? Giliran siapa? Anis. Bagaimana kira-kira menurut pandangan kalian? Apakah Anis berhasil? Berhasil. Kenapa dia berhasil?
kegagalan itu ya adalah awal dari keberhasilan. Ingat ya, kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Si Tio gagal, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan gagal lah. Nah, di situ tadi, ya, Papa tanya tadi, ya, coba tadi, siapa yang tahu kira-kira? Apa tadi ancang-ancang tadi, ayo? Apa tadi? Apa ancang-ancang? Iya, ancang-ancang itu adalah persiapan. Ya. Nah, yang tadi melilit tadi apa? Membeli tadi apa? Ya, tali, yaitu melilit atau mengikat. Coba, Bapak minta deh bacakan kembali. Ya, Bapak minta dibacakan kembali. Ya. Ya, Clara, ayo Clara. Bacakan kembali menghadap ke teman kalian. Ya, hadap ke teman. Ya. Ini di sini nanti ya. Ya, ya. Ya. Jelas ya soalnya ya. Coba Bapak minta yang suaranya jelas ya. Wiwit, ayo Wiwit. Wiwit. Ya, Wiwit. Wiwit, ada Wiwit. Sini, mana? Ya. Ya. Nah, sudah. Nah, di situ ada titik-titik. Ada titik-titik. Ya. Ada titik-titik. Ya. Di situ ada titik-titik. Ada dua kata ini bisa dimasukkan ke titik-titik ini. Ya. Untuk kata yang pertama kira-kira apa? Adikku cemburu. Aku tahu. Biasanya itu tanda dia akan menangis. Aku mengambil. Betul. Ya. Aku mengambil ancang-ancang. Aku mengambil ancang-ancang. Ya. Atau persiapan. Kemudian melakukan sambil bergaya. Ya. Sambil bergaya. Sambil bergaya. Ya. Jadi itu tadi bisa dimasukkan kata ancang-ancang atau persiapan. Ya. Nah, setelah itu dia memeluk dan apa kira-kira? Melilit kakiku sambil tertawa atau membelit atau mengikat.
Ya, tapi yang lebih pantas adalah membelit. Ya, membelit itu gantinya membentuk kaki. Ya. Nah, sudah selesai itu ya. Nah, coba sekarang Bapak minta buka buku latihan kalian. Ya, buka buku latihan kalian. Ya, buka buku latihan kalian. Ya, buka halaman 7. Ya, 7. Ya, buka halaman 7. Ya, buka halaman 7. Buka halaman 7. Ya, berikan tanda centang. Ya, pada jawaban yang tepat. Ya, pada jawaban yang tepat. Ya, memberikan tanda centang pada jawaban yang tepat. Ya, misalnya cara bermain lompat tali. Ya, ada? Nah, berarti itu terserah kalian. Ya, perasaan saat bermain lompat tali. Nah, ada tidak kira-kira? Cara membuat peralatan lompat tali. Ya, peralatan yang harus dibawa. Ya, jadi perhatikan, selain benda lain, ya, selain benda lain, ada yang namanya makhluk hidup. Makhluk hidup. Coba lihat di gambarnya, ada apa di situ? Makhluk hidupnya ada apa selain 3 orang itu? Kucing. Nah, itu. Ya. Jadi cara mengisi kotaknya seperti itu. Mainan lompat tali. Benda lain apa? Pohon. Daun. Ya. Makhluk hidupnya di situ ada gambarnya. Gambar kucing. Ya. Gambar kucing. Nah, itu. Ya. Nah, kita lihat di halaman 10. Ya, di halaman 10. Di halaman 10. Ya. Ya. Bahas bahasa. Ya. Bahas bahasa. Ya. Di gambar itu, ya. Di gambar itu, jadi perhatikan berikutnya di situ di halaman 10. Ya. Di halaman 10. Coba dibuka di halaman 10. Ya. Ikuti petunjuk berikut, ya. Ikuti petunjuk berikut. Amati tanda baca berikut, ya. Amati tanda baca berikut, ya. Amati tanda baca berikut. Ya. Coba perhatikan. Kalau yang Bapak pegang ini apa namanya? Tanda seru. Kalau yang Bapak pegang ini tandanya apa? Iya, tanda tak. Kalau yang ini, ya tanda titik. Nah, ya tanda titik. Ya.
memiliki makna tersendiri. Ya. Nah, kalau tanda seru ini, ya, berarti itu harus berhati-hati, ya, berhati-hati atau mengucapkannya agak cepat, ya. Nah, misalnya seperti yang ada di buku, ya, ya, jadi sesuai yang ada di buku, coba pasangkan dengan tanda baca yang tepat. Nah, ayo putar lebih cepat. Kira-kira pasang tanda baca apa? Tanda seru. Ya. Tali membelit kakinya. Kira-kira tanda titik. Ya. Tio tertawa. Tanda koma. Ya, tanda koma. Nah, yang ini baru. Akankah dia berhasil? Tanda apa? Nah, betul. Tanda tanya. Ya. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya tanda titik untuk mengakhiri kalimat berikut atau berita, ya, berita atau catatan, ya. Berarti kalau sudah titik tidak ada lagi di belakangnya, bukan berita sambungannya, ya. Tanda seru untuk mengakhiri kalimat berita atau seruan, ya. Jadi tanda titik tadi, ya, tanda titik tadi untuk mengakhiri kalimat berikut atau berita, ya. Nah, sedangkan tanda tanya untuk mengakhiri kalimat tanya. Misalnya, kalian paham pelajaran tadi? Nah, itu, ya. Misalnya Bapak buat di sini, ya. Ya. Kalian paham? Ya, soal tadi. Nah, itu, ya. Itu yang digunakan untuk kalimat tanya, ya, kalimat tanya, ya. Jadi coba kalian lihat di buku kalian di halaman 11, itu ada huruf yang berwarna merah, ya. Ada huruf yang berwarna merah dikasih tanda panah, ya, tanda panah. Nah, itu huruf itu kenapa dikasih warna merah? Itu yang disebut huruf kapital, ya. Itu yang disebut huruf kapital. Nah, mengapa huruf kapital? Karena di situ penulisan nama orang, ya. Misalnya di sini Andika, Areta, ya. Nah, itu huruf kapital atau huruf ya, huruf kapital atau huruf besar. Nah, setelah ada titik, berarti penulisan kata baru berikutnya harus huruf besar. Misalnya
adalah D. D itu harus menggunakan huruf D besar. Karena di belakang D titik, ya. Nah, terus di situ pada awal huruf kalimat juga harus menggunakan huruf besar. Misalnya, ya, baik, koma, terima kasih, koma, ya, terima kasih, koma, ya sudah. Ya, mungkin tahan lagi ya. Nanti kamu dapat giliran, titik. Ya, nanti kamu dapat giliran. Jadi huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama orang dan asal daerah. Misalnya Sungai Medang, S-nya itu sungainya itu S-nya Sungai Medang, S besar. Medangnya itu M besar, Medang. Ya, huruf kapital juga digunakan pada awal kalimat. Pada awal kalimat, ya. Terus huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung, ya. Jadi huruf kapital itu digunakan pada, ya, penulisan nama orang dan asal daerah, dan digunakan pada awal kalimat, dan digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini yang berikutnya, ya. Yang berikutnya pada halaman 12. Pada halaman 12. Ya. Ini apa? Main enggram. Ya. Ini dalam bahasa Indonesianya adalah main enggram atau bermain enggram. Lain dengan bahasa daerah kita atau bahasa asal kita, ya. Apa bahasa asal kita? Bahasa daerah kita itu apa? Iya, incau. Ya, incau. Kalau dalam bahasa daerah kita, ya, itu adalah incau. Enggrang ini terbuat dari apa? Aslinya kayu. Ya, atau terbuat dari bambu juga bisa. Ya, diikatkan menggunakan paku biasanya atau tali. Ya, ya, tali agak kuat, ya, tali yang tali kuat, ya, bisa pengganti paku, ya. Nah, ini namanya enggrang, ya. Coba Bapak tanya, siapa yang pernah main enggrang? Iya. Nah, apa rasanya main enggrang? Hah? Hebat. Apa lagi? Apa Anikam? Hah? Daerah? Iya, berasa tinggi. Ya, betul, ya. Jadi yang tadinya setinggi ini sekarang setinggi ini, ya, menggunakan enggrang. Ya, ya. Jadi bermain enggrang, main enggrang. Kuatkan genggamanmu, ya, Desya. Ya, kuatkan genggamanmu. Apakah kalian perlu bantuanku? Nah,
keseimbangan. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita jalan-jalan. Nah, itu untuk naik enggrang. Ya. Kuatkan genggamanmu. Apakah kalian perlu bantuanku? Iya. Naiklah perlahan pada pijakanku. Set. Dan lagi set. Ya. Ingat, jaga keseimbangan. Ya, Mauro. Ya. Mauro. Ya, kalau tidak seimbang bisa jatuh. Ya. Apakah kalian sudah siap? Ya. Ayo kita jalan. Ya. Ayo kita jalan. Nah, ini. Ya. Nah, terus di sini ternyata pada kalimat atau cerita main enggrang ini ada penggunaan huruf kapital, ya, dan tanda baca yang kurang tepat. Ada pula kata-kata yang saling menempel, ya, saling menempel. Setelah diperbaiki, ya. Nah, setelah diperbaiki berarti kalian itu sudah bisa mengetahui di mana yang kata menempel, ya, tanda bacanya kurang tepat. Coba yang kata menempel di mana kira-kira? Ingat, jaga. Nah, itu yang ada menempel. Ya, ingat jaga keseimbangan. Ya. Apakah kalian sudah siap? Kira-kira menggunakan tanda baca apa itu? Apakah kalian sudah siap? Ingat, kira-kira dikasih tanda baca apa? Apakah kalian sudah siap? Dikasih tanda baca apa kira-kira? Hah? Tanda tanya. Betul. Ya. Apakah kalian sudah siap? Tanda tanya. Tanda tanya. Nah, itu berarti adalah kalimat atau tanda baca atau kata yang menempel, ya, yang bisa kalian ketahui. Ya, coba perhatikan di halaman 13. Silakan buka buku tulis kalian. Silakan buka buku tulis kalian. Silakan buka buku tulis kalian. Nah, di situ cuma ada satu soal, ya. Tuliskan dalam buku tulis kalian masing-masing. Satu, permainan yang disukai adalah TTTT. Permainan yang tidak disukai adalah TTTT. Nah, silakan ditulis permainan yang kalian sukai dan permainan yang tidak kalian sukai. Silakan tulis sekarang. Silakan ditulis. Ya. Ya. Silakan. Ya, permainan yang kalian sukai adalah titik-titik apa? Permainan yang tidak disukai adalah
Ya. Ya, boleh. Ya. Silakan dikerjakan. Iya, dua itu ya. Dua itu saja. Ya, jadi perhatikan, sudah kalian buat tugas tadi ya, sudah Bapak perhatikan, sudah Bapak lihat tadi tugas kalian, bahwasanya ada permainan yang tidak kalian sukai, ya. Yang positif permainan tidak kalian sukai itu adalah permainan yang tidak masuk hitung dalam otak kalian, ya. Permainan yang kalian tolak. Ada permainan yang kalian sukai. Positif itu adalah permainan favorit kalian. Adalah permainan kesukaan kalian. Ya. Coba Nesha, permainan yang disukai. Bermain sepeda. Sedangkan permainan yang tidak sukai apa kira-kira? Ya, bermain berlari lah. Ya, nah itu. Ya, jadi perhatikan. Kita tadi sedikit tentang permainan disukai dan permainan yang tidak disukai. Nah, aku suka bermain, misalnya bola kaki. Karena aku suka menendang bola kaki. Aku suka bermain sepeda karena aku suka goes. Ya. Nah, berikutnya ini ya. Permainannya cadangan duduk hingga berjam-jam. Apakah menurut kalian catur adalah olahraga? Nah, olahraga otak, ya, ya. Nah itu. Terus yang berikutnya, ya, di halaman 15, ya, di halaman 15. Ya, di halaman 15. Nah, di situ ada ya dua kotak bekas kemasan makanan, gunting, ya. Nah, ini bermacam-macam bisa kita gunakan, ya, bisa kita gunakan. Contohnya seperti apa? Untuk barang, menyimpan barang, menyimpan pena, menyimpan pensil, menyimpan kertas bekas ulangan, ya.
biasanya kalau kita pegang itu ada yang kertas ulangan harian disobek, ya, disimpan di dalam kotak kamus. Kotak kamus. Kalau sini kotak kamus bio. Nanti kalau kalian pulang ke rumah boleh buat, ya, ganti namanya. Kamus kotak merah misalnya. Kotak kamus Nando. Ya. Nah itu. Nah di situ dia halaman 16 ada bahannya dan alatnya. Ya. Boleh kotak apa saja. Ya. Boleh kotak apa saja di halaman 16. Yang berikutnya gunting. Ya gunting itu untuk memotong bagiannya. Kertas dan berapa buat spidol, ya. Dan yang berikutnya yang paling penting itu lem, ya. Nah setelah dipotong-potong, dibuat tulisan kamus kotak, dilemkan di kotak tersebut. Nah itu, ya. Ada beberapa cara ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh untuk di rumah kalian nanti buat dari kardus atau bekas kotak makanan, ya. Ya, bekas susu. Nah, berikutnya di halaman 18. Ya. Permainan akrobat, ya. Permainan akrobat. Ya, jadi perhatikan permainan. Ya, jadi di halaman 18 itu ada permainan akrobat. Ya, permainan akrobat. Di situ gambarnya ada gambar hewan apa? Gajah. Ada apa lagi selain gajah? Yang topinya mukanya tebal-tebal. Sebut apa? Bantut. Ya. Nah, biasanya kalau di dalam permainan akrobat itu pasti ada permainan badut. Ya. Nah, itu. Permainan badut. Nah, di situ coba kita lihat ada yang bertanda kuning. Ya. Ada yang bertanda kuning. Ya. Apa kesamaan kata yang bertanda kuning tersebut? Ya. Menggeliat, akrobat, giat. Ya. Kalau menggeliat itu seperti ular. Menggeliat. Ya. Terus ada lagi akrobat. Akrobat itu seperti contohnya yang memegang tali, megang gala sambil memijat tali. Ya. Nah, itu yang dikatakan akrobat. Nah, sama dengan seperti sebelumnya. Di halaman 19. Ya. Kembali lagi ke halaman 19. Nah, itu kira-kira mereka sedang apa ya? Olahraga. Ya. Apakah kalian pernah melakukan gerakan seperti ini? Pernah. Pada saat pelajaran apa? Olahraga. Nah, itu namanya olahraga peregangan otot. Ya. Nah, ini, ya.
hitungannya? 1 sampai 8. Ya, misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 6, 7, 8. Ya, 7, 8. Ya, sampai 8. Berarti setiap gerakan itu menggunakan hitungan sampai 8. Ada yang sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Ya, bukan hitungan 8. Nah, itu. Nah, ini sering kalian lakukan. Ya, untuk ini. Sering, ya. Kata orang dulu, ya, yang tidak bisa melakukan gerakan ini, kecil. Tapi tidak, ya. Ini keseimbangan, ya. Keseimbangan. Coba, kalian coba. Ayo. Boleh keluar bangku masing-masing, tapi jangan ribut. Ayo. Nah, ya. Nah. Bisa? Ya, silakan duduk ke bangku masing-masing. Nah, itu dia, ya. Berarti itu melatih keseimbangan. Nah, ini coba di halaman 20, ya. Buat sedang apa mereka? Ada gambarnya yang sedang kesakitan belakang. Ada yang kesakitan punggung. Ya. Kenapa? Melakukan lompat. Ya. Nah, jadi mengapa otot tubuh kita bisa sakit? Ya. Karena ya, ini melakukan gerakan mendadak yang mengakibatkan cedera. Ya. Bagaimana cara menghindarinya? Lakukan pemanasan sebelum olahraga. Ya. Nah, itu apa gunanya yang depan tadi, yang halaman 19 tadi? Ya. Itulah yang dikatakan pemanasan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, setelah melakukan pemanasan, baru boleh melakukan aktivitas olahraga karena otot sudah dilatih, ya, sudah dilatih, ya, sudah bisa kuat, ya, sudah bisa kuat, ya. Nah, yang berikutnya, ya. Nah, coba, ya. Coba, Bapak mau bertanya sama kalian, ya, diskusi sama kalian, ya. Mengapa otot bisa sakit? Yang tahu banyak tanya. Ayo, tadi sudah ada. Ya, coba. Hah? Ya, betul. Ya, karena tidak dilatih.
aktivitas. Otot kawat balun besi. Ya. Saya kuat, itu yang dicari. Ya. Jadi otot itu untuk kuat, supaya kuat. Tapi bisa juga cedera. Karena apa? Tidak dilatih atau berlebihan bebannya. Ya, berlebihan bebannya. Ya. Berarti kan? Ya, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Halo. Halo, nanti dulu. Ya. Nah, ini apa kira-kira? Ini apa kira-kira? Petak. Nah, ini sama dengan yang bermain engkrang tadi. Kita memiliki bahasa kita sendiri, petak umpet. Itu dalam bahasa Indonesia. Coba, kalau dalam bahasa daerah kita apa itu? Iya, siluet. Ada lagi yang daerah kita nih ya. Nuntutan. Iya. Iya kan? Nah, itu dalam bahasa daerah kita. Petak umpet itu adalah sanuntutan. Ya. Ini cara kerjanya sama. Mencari orang yang bersembunyi. Kalau ketemu, ya. Kalau belum datang ke apa itu? Rumahnya itu, pongnya itu ya. Ya. Kalau di kita perangguhan. Ya. Nah itu. Jadi sebelum melakukan petak umpet, ya, kita harus pompipak dulu. Pompipak. Coba, siapa yang masih bisa pompipak? Ya, coba ke depan, ayo. Ayo, ke depan, ayo. Bertiga, biasanya bertiga. Ayo Nesha, ayo Nesha. Ayo. Ayo. Coba perhatikan. Sini. Nah, ya, silakan. Ini adalah pompipaknya, ya. 1, 2, 3. Ya, yang mana yang kalah kira-kira? Tidak ada ya, ulang berarti. Ini yang ya, cuma itu. Tidak ada yang ini. Ini satu penting kan? Ya, coba. Perhatian sebentar. Ya, coba. Siapa yang kalah kira-kira? Ayo. Ya. Keluar. Sama. Sama. Siapa yang kalah tadi? Yang putih, yang hitam? Putih dan hitam. Siapa yang kalah tadi? Yang kalah tadi hitam atau putih? Nah, berarti yang kalah itu hitam berarti. Coba ulang sekali lagi, ayo.
Coba. Nah. Ya, itu tadi contohnya ya. Jadi sebelum untuk melakukan petak umpet, kalian harus mempimpah. Ya, setelah mempimpah, ada yang kalah, berarti dia yang jaga. Yang jaga menutup mata sambil menghitung 1, 2, 3 sampai 10. Yang menang, yang lain bersembunyi. Setelah itu penjaga mencari pemain yang mencari pemain. Ya, nah itu, ya, itu cara isiannya. Ya, ada sebelah. Ya, itu cara isiannya. Ya, nanti. Ya. Coba sebelum ini ya, kita tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Coba lagi. Tepuk diam. Tepuk diam. Perhatian, coba. Ya. Duduk manis. Duduk manis. Duduk manis. Ya. Jadi kalau tadi pemain petak umpet, ya. Ya. Kalau tadi permainan petak umpet, ya. Nah, di situ ada denang, ya. Ada denang. Ya. Ya. Untuk denang tersebut, ya, kita lanjut pelajaran berikut, ya. Kita lanjut pelajaran berikut. Untuk pelajaran hari ini kita akhiri dengan ucapan